Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan project based perpajakan dengan judul project analisis komparasi tax rasio di Indonesia dengan negara-negara ASEAN, Indonesia versus Thailand. Dengan saya sendiri, Catherine Vinola Aulia dengan NIM 1040424000287 beserta teman-teman saya yang lain. Kenalkan, saya Jessin Kaulia dengan NIM 1040 4240 0038. Perkenalkan, nama saya Dani Septiwa Hafizanti dengan nomor 1040 42400141. Saya Gina Kania dengan NIM 1040 4240 0155. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jeski. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait latar belakang kenapa sih kita pilih dari ratio Indonesia versus Thailand. Nah, sebelum kita masuk, ini mau bahas terlebih dahulu kenapa sih tax ratio ini penting untuk dianalisis, apalagi dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Nah, untuk poin pertama, kita tuh tahu ya kalau misalnya pajak itu adalah nyala untuk negara kita. Apalagi 80% duit yang kita uangkan, yang kita pakai, itu tuh digunakan untuk membangun jalan, sekolah, subsidi, bahkan gaji PNS pun datang dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi, kalau misalnya tax rasionya itu rendah, artinya kemandirian negara itu patut dipertanyakan. Dan ujung-ujungnya itu tuh kita bisa mengutang. Nah, sebenarnya aja di Indonesia tuh tax ratio dari kita sendiri tuh stuck, dan bisa dikatakan mandat karena angka kita tuh cuma di kisaran 10% dari PDB. Di mana kalau ahli fiskal yang mengatakan negara tuh berkembang tuh minimal banget harus punya 15% biar APDBS itu tuh kayak sehat. Jadi Indonesia tuh cuma punya 10% dari 15% itu. Jadi bisa dikatakan Indonesia tuh jauh dari kata aman. Nah, di sini menariknya kalau misalnya kita lihat ya tetangga kita, yaitu salah satu negara dari ASEAN, yaitu Thailand, mereka tuh juara di ASEAN soal tax ratio. Karena angka tax ratio mereka tuh di 17%, di mana mereka tuh bisa mengumpulkan 17% dari total perekonomian mereka sebagai pajak, sedangkan kita tuh hanya bisa mengumpulkan 10% saja. Jadi bisa dikatakan selisih 7% ini kalau dikonversikan jadi rupiah itu sebenarnya besar banget. Nilainya bisa menjadi triliun dan itu disebut sebagai gap kinerja fiskal. Jadi tujuan kita di presentasi kali ini bukan cuma mau mengatakan kalau misalnya Indonesia tuh sudah kalah jauh dari Thailand, karena kalau disebutkan memang benar-benar jauh, tapi kita tuh juga mau menganalisis kenapa gapnya itu bisa selebar itu, dan kita mau analisis kira-kira best practice apa dari Thailand yang bisa kita adopsi dan dari sisi kebajikan ataupun pajaknya. Intinya kita mau cari tahu apa yang membuat sistem pajak mereka jauh lebih efektif daripada kita. Seperti itu. Boleh next ke partner saya selanjutnya. Di sini ada teori atau tinjauan pustaka. Di sini ada juga konsep dasar tax ratio. Tax ratio sama dengan penerimaan pajak per PDB total dikali 100%. Tax ratio di bawah 15%, PDB dianggap tipping point fiskal minimal. Dapat menghambat pendanaan layanan publik dasar dan kemandirian negara. Lalu ada faktor penentu kinerja perpajakan. Yang pertama ada faktor struktural ekonomi. PDB per kapita. Negara berpendapatan tinggi cenderung memiliki tax ratio yang lebih tinggi. Komposisi PDB, sektor formal, manufaktur atau jasa lebih mudah dipajaki daripada sektor informal yang mengikis dasar pengenaan pajak atau tax base. Lalu yang kedua, ada faktor kebijakan fiskal, desain tarif, keseimbangan optimal tarif PPh dan PPN, tarif yang terlalu tinggi mendorong penghindaran, terlalu rendah membatasi penerimaan. Lalu ada tax expenditure, atau belanja pajak, pemberian insentif atau fasilitas pajak, misalnya tax holiday, yang dapat mengikis potensi penerimaan jika tidak efektif. Yang ketiga, ada faktor administrasi perpajakan.
Kepatuhan WP, tax compliance, tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, mendaftar, melapor, membayar, efisiensi penagihan, kemampuan otoritas pajak dalam mengawasi dan menegakkan hukum, lalu digitalisasi, penggunaan teknologi e-faktur, data analytics untuk perluasan cakupan. Boleh next. Lalu ada kerangka komparasi benchmarking dengan Thailand. Tujuannya yaitu mengidentifikasi potensi fiskal dengan membandingkan kinerja tax rasio Indonesia dengan negara PERS di kawasan. Lalu Thailand sebagai benchmark ada anggota ASEAN dengan tantangan pembangunan serupa berhasil mempertahankan tax rasio di atas ambang batas 15%, best practice regional. Lalu yang terakhir ada fokus analisis. Perbandingan harus menitik beratkan pada perbedaan faktor struktural, misalnya peran pariwisata Thailand dan reformasi administratif yang telah dilakukan oleh Thailand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan diskusi. Yang pertama pada bagian gap tax rasio Indonesia versus Thailand. Jadi pada ini kami menemukan adanya gap yang cukup signifikan antara tax rasio Indonesia dan juga Thailand. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir hanya berada di kisaran kurang lebih 10% PDB, sementara Thailand mampu mempertahankan tax rasio di atas 17%. Selisihnya tuh sekitar 6-7% PDB, yang dimana menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang sangat besar namun belum tergali di Indonesia. Artinya, permasalahan utama Indonesia bukan pada kemampuan ekonomi, melainkan pada efektivitas sistem perpajakannya. Lalu selanjutnya ada faktor struktural ekonomi. Dari sisi struktural ekonomi, perbedaan ini tuh terutama disebabkan oleh besarnya sektor informal di Indonesia. Banyak aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara formal sehingga sulit dijangkau sistem perpajakan. Sementara itu, di Thailand memiliki tingkat formalitas usaha yang lebih tinggi dan struktur ekonomi yang didominasi sektor pariwisata serta manufaktur yang transaksinya lebih mudah untuk dipajaki. Akibatnya, basis pajak Thailand lebih luas dan lebih stabil dibandingkan Indonesia. Lalu yang ketiga ada kebijakan fiskal dan insentif pajak. Jadi permasalahan di Indonesia itu sebenarnya bukan pada besarnya tarif pajak, melainkan pada perluasan basis pajak. Indonesia memiliki berbagai insentif pajak, namun dalam beberapa kasus insentif tersebut belum sepenuhnya terukur menggerus penerimaan negara. Berbeda dengan Thailand yang lebih selektif dalam pemberian insentif serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampaknya. Lalu yang keempat ada administrasi dan kepatuhan, di mana tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia itu masih relatif rendah, baik dalam pendaftaran maupun pelaporan pajak. Walaupun Indonesia telah melakukan digitalisasi melalui e-filing dan e-faktur, integrasi data lintas lembaga masih menjadi tantangan. Thailand dinilai lebih maju dalam pemanfaatan data dan pengawasan pajak, sehingga proses pemungutan menjadi lebih efisien dan kebocoran pajak dapat ditekan. Lalu hasil diskusinya dapat disimpulkan bahwa peningkatan tax rasio Indonesia membutuhkan fokus pada formalisasi sektor informal, reformasi insentif pajak, serta penguatan administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Studi komparatif dengan Thailand menunjukkan bahwa tax rasio yang tinggi bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas kebijakan dan institusi perpajakan. Dengan reformasi yang konsisten, Indonesia memiliki potensi untuk mendekati bahkan melampaui tipping point fiskal 15% PDB. Kemudian di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kesimpulan dari teman-teman saya yang sudah dijelaskan. Jadi dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tax rasio Indonesia lebih rendah dibandingkan Thailand. Indonesia berada di kisaran 10% PDB. Sedangkan Thailand mampu mempertahankan rasio di atas 17% PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia dalam mengumpulkan pajak masih belum optimal. Kemudian perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi sektor informal, terus juga ada kebijakan pajak yang belum sepenuhnya efektif, serta tingkat kepatuhan pajak, wajib pajak dan administrasi pajak yang masih belum diperkuat. Sementara itu, Thailand memiliki basis pajak yang lebih luas
sistem administrasi yang lebih terintegrasi serta pemanfaatan teknologi dan pengawasan lebih baik. Oleh karena itu, Thailand dapat dijadikan sebagai benchmark bagi Indonesia dalam mempengaruhi reformasi perpajakan dengan memperluas basis pajak, kemudian mempertingkat kepatuhan, dan juga memperkuat sistem administrasi perpajakan. Indonesia berpeluang menjadi taksasio hingga tercapai 15% PDB. Peningkatan ini penting untuk memperkuat kemandirian fiskal dan juga mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.